Sesuai request, kali ini saya akan membahas terkait resiko dan solusi jika Anda telat bayar di aplikasi Aku Laku. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wani Tangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya yang selalu mengikuti Wani Tangi ya? Saya selalu berharap dan saya selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai di awal, sesuai judul maupun thumbnail, saya akan bahas tuntas nih. Di video ini saya akan bahas tuntas terkait resiko dan solusi jika Anda telat bayar di Aku Laku. Mungkin teman-teman yang nonton video ini sudah nggak asing lagi dengan Aku Laku ya, karena ini salah satu pembiayaan secara online itu yang mungkin pertama ada kali ya dibanding aplikasi-aplikasi pinjaman online yang lain. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari terkait resiko dulu ya. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh lagi, buat teman-teman yang belum support channel ini, channel Wani Tangi Official, silahkan kalian support dulu channel ini dengan klik subscribe dan notifikasi loncengnya juga diaktifkan agar kedepannya ketika Wani Tangi upload itu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Wani Tangi ya khususnya ya. Oke, lanjut ke pembahasan terkait Aku Laku. Aku Laku itu kurang lebih kayaknya berdiri itu sekitar tahun 2015 atau 2016 lah. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Mohon maaf kalau saya mungkin ada kekeliruan. Itu hanya perkiraan saja. Intinya Aku Laku itu udah lama sekali. Nah, di sini Aku Laku dulunya itu Aku Laku hanya untuk perkreditan barang saja dengan sistem DP maupun tanpa DP. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu itu bisa juga untuk pinjam dana tunai atau pinjam uang. Jadi bisa ada dua ya, pinjam uang bisa, untuk kredit barang juga bisa. Nah, Aku Laku ini mungkin kantornya itu udah di mana-mana. Di seluruh Indonesia itu kantornya, di kota-kota besar khususnya itu sudah beberapa tempat itu ada. Nah, apakah ini nantinya akan memberi imbas ketika kita telat bayar dan akan didatangi di lapangan? Apakah seluruh Indonesia? Kan gitu, pertanyaan itu pasti ada. Kita bahas satu persatu dulu, dari resiko dulu. Untuk resiko yang pertama, ketika Anda telat bayar di aplikasi Aku Laku, itu yang pertama pastinya Anda akan ditagih melalui telepon, email, SMS maupun WhatsApp. Itu ke nomor peminjam, itu wajar lah ya, semuanya juga pasti kayak gitu. Kita punya hutang pasti kita ditagih kan gitu ya. Kemungkinan dari H-3 itu sudah mulai diingatkan sampai jatuh tempo, sampai apalagi kalau telat kan gitu. Itu ke peminjamnya. Di luar peminjam siapa lagi yang akan ditagih? Pastinya kontak darurat yang Anda masukkan di aplikasi tersebut kan gitu. Selanjutnya siapa lagi? Mungkin nomor perusahaan yang Anda daftarkan juga. Itu kemungkinan besarnya itu juga ikut dihubungi kan gitu ketika Anda telat bayar. Terus ke kontak-kontak yang lain. Seperti ada yang bilang ya bahwasanya Aku Laku itu bisa akses kontak mas. Apakah ketika kita telat bayar itu seluruh kontak dihubungi? Jawabannya tidak. Seluruh kontak itu pastinya tidak. Tapi ada beberapa dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Contoh, kontak darurat dihubungi nggak bisa atau mungkin nggak aktif ya. Terus nomor perusahaan yang didaftarkan juga nggak aktif juga. Itu mereka akan lari ke kontak lain. Tapi dengan durasi telat yang mungkin sudah lama, mungkin 6 bulan ke atas atau 3 bulan lebih gitu, itu bisa itu terjadi. Tapi nggak langsung sembarangan ke asal-asalan kontak. Biasanya dipilih dulu dari keluarga si peminjamnya kan gitu. Jadi nggak sama dengan ilegal yang secara random akan menghubungi ke luar kontak darurat kan gitu ya. Nah, itu untuk masalah penagihan. Itu penagihan secara online. Lantas bagaimana penagihan secara offline-nya? Apakah ketika kita telat itu kita langsung didatangi oleh DC lapangan atau penagih lapangannya? Jawabannya enggak. Kalau baru telat itu enggak mungkin langsung didatangi. Tapi dengan durasi tertentu, biasanya itu di atas 2 bulan kita telat, itu ada tim penagihan lapangan yang akan datang ke rumah ataupun ke tempat kerja. Gitu ya. Untuk areanya mana saja? Area saya katakan kemungkinan besarnya itu seluruh Indonesia. Kenapa? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Domisili saya itu ada di daerah Jawa Tengah, di daerah Kabupaten Purworejo. Mungkin ada yang asing kan, Purworejo itu tempatnya di mana? Ya, karena tempatnya memang terpencil banget. Nah, di Purworejo saja itu ada beberapa teman saya yang telat itu didatangi. Artinya tuh gini, tempat terpencil di daerah Jawa Tengah, tempat saya tinggal,
itu bisa didatangi. Dari kantor mana? Katanya dari kantor Jogja. Karena memang pada dasarnya Jogja dan Purworejo itu deketan, kan gitu. Nah, itu di kampung aja didatangi. Bagaimana di tempat-tempat yang lain? Beberapa waktu lalu ada anggota grup Wanintangi juga, itu ada di daerah mana itu? Samarinda atau mana? Terus ada juga yang di Batam. Di Bali itu udah beberapa kali juga yang ngalami hal kayak gitu, didatangi DC ketika sudah telat lebih dari 2 bulan. Artinya dari situ saya ambil garis besarnya, kemungkinan besar itu seluruh Indonesia, kan gitu. Tapi kalau emang Anda sudah merasa telat setahun lebih belum didatangi, ya Anda mungkin salah satu orang yang beruntung dan nggak akan didatangi. Bisa seperti itu. Bisa juga ketika sudah telat 2 tahun baru didatangi, kan gitu. Oke, untuk masalah penagihan secara online dan offline sudah saya jelaskan. Resiko yang kedua itu masalah blacklist data atau daftar hitam ya. Kalian ketika telat bayar di Akulaku, kemungkinan besarnya untuk ngambil atau pinjam lagi di pinjol-pinjol yang lain itu kemungkinan besarnya akan dipersulit atau bahkan semuanya akan ditolak. Kenapa? Ya karena Akulaku itu perusahaan besar. Jadi bisa memblacklist itu ya, gitu ya. Memblacklist by checking mungkin yang belum tahu, kan gitu. Terus bagaimana ketika kita mau ngambil kendaraan, perkreditan motor ataupun mobil, atau yang mungkin mau kredit rumah, KPR, atau mungkin pinjam uang di bank, itu bagaimana? Apakah ngaruh gitu ya? Jawabannya kemungkinan ngaruhnya itu 50%. Terus bagaimana mas solusinya? Gini, kalau merasa belum jelas itu ngaruh atau tidak, daripada dengerin saya jawabannya masih bimbang juga, kalau kalian punya keinginan, masih ada keinginan untuk ngajuin kredit motor atau mobil ataupun rumah ataupun pinjam uang di bank ya silahkan, tapi mudah-mudahan jangan ya. Kalau emang iya, silahkan dicoba dulu. Nanti dari situ kita akan tahu jawabannya. Kita gagal kenapa? Kita punya di pembiayaan mana yang belum dibayar. Itu akan dijelaskan juga oleh marketing tempat kalian ngajuin perkreditan itu, kan gitu. Jadi nggak usah langsung udah pasti gagal gitu. Jangan, kalau mau dicoba silakan. Tapi yang saya harapkan sih cukuplah, jangan terus menggali hutang lagi di luar sana, baik itu yang urusan pinjol ataupun di perbankan, kan gitu ya. Nah, itu untuk resiko yang kedua. Jadi jelas ya, resiko pertama itu masalah ada di lapangannya, yang kedua masalah data atau blacklist by checking. Lantas solusinya seperti apa? Berarti artinya ketika saya mempunyai tunggakan di Akulaku itu wajib dibayar atau harus dibayar? Begitu ya pertanyaannya. Saya jelaskan di sini. Ketika Anda memiliki di Akulaku dalam hal ini, dengan yang saya sudah jelaskan resiko-resiko tadi, apakah harus dibayar atau tidak, itu tergantung Anda sendiri. Saya sudah menjelaskan resikonya yang tadi saya sebutkan lah ya. Nah, Anda siap nggak akan resiko itu gitu? Kalau merasa siap, kalau Anda mau nekat galpe, ya silahkan. Intinya siap dalam arti apa? Kalau harus berhadapan di lapangan berkali-kali, terus by checking buruk, kita mau ngambil ini itu susah. Kalau siap ya silahkan kalau mau galpe. Tapi kalau merasa nggak siap dengan itu semua, ya silahkan kalian cari uang untuk bayar, kan gitu. Sebelum DC datang gitu ya. Tapi saya harapkan ya, kalian kalau mau bayar pun itu jangan dari hutang-hutang lagi. Jangan ngambil di pinjol lain hanya untuk menyelamatkan Akulaku, seperti itu. Tapi lebih baik kalian kumpulin uangnya sedikit demi sedikit, kalian udah ngumpul, bayarkan. Kalau nanti akan ada dendanya yang membengkak gitu, nggak usah pernah takut terkait itu. Karena pada dasarnya denda itu nggak permanen 100% wajib dibayar, itu enggak. Denda itu bisa kita nego untuk minta dihapuskan oleh kolektornya, baik itu penagihan yang di lapangan ataupun by phone. Bilang saja saya nggak mampu kalau untuk bayar 100% sama dendanya. Saya ibarat kata gini, jelaskan saja seperti ini ya. Saya mau bayar sampai sekarang telat aja, artinya ketika jatuh tempo saya nggak mempunyai uang segitu, makanya saya telat. Nah sekarang malah dipersulit lagi dengan ditambahin saya harus bayar sama dendanya juga gitu. Mungkin nggak mudah lah ya, nggak langsung DC, oh yaudah dihapuskan saja dendanya, nggak mungkin seperti itu juga, pasti akan ada perdebatan. Tapi yang jelas kalian kuncinya adalah bilang bahwasanya saya nggak mampu bayar sama dendanya, tapi kalau saya bayar hanya hutang saya saja, itu saya usahakan beberapa hari ke depan kemungkinan besarnya saya sanggup gitu. Nah, kapan kalian nego? Kalau kalian merasa sudah memiliki uang. Selama belum memiliki uang ya jangan dinego dulu. Nanti kalau kebetulan desainnya langsung oke di hari itu juga,
Yang ada kalian bingung sendiri kan, seperti itu. Oke, jelas ya kalau masalah pembayaran, masalah resiko, masalah solusi-solusinya. Solusi-solusi terkait yang pertama peneroran ke kontak darurat maupun ke tempat kerja ataupun ke yang lain, itu kalian cukup bertemu mereka, jelaskan ke mereka bahwasanya kalian sedang ada masalah. Masalah di mana? Di aplikasi Aku Laku. Bukan nggak mungkin nanti Aku Laku akan nelpon ke sini. Kalau iya minta tolong supportnya lah. Saya lagi berusaha untuk melunasi ini semua. Saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta support dari kalian semua. Support saya, support mental saya agar saya kuat menghadapi ini semua. Jadi tolong dibantu ketika ada yang telepon, kalian bilang tidak kenal saya, ataupun saya lagi kemana, ataupun saya angkat tangan, silakan telepon langsung ke peminjamnya, ya dan sebagainya, seperti itulah ya. Pokoknya yang jelas, kalian jangan menghindari kontak darurat karena merasa nggak enak. Jangan menghindari teman-teman kantor karena merasa nggak enak kalian ada masalah di situ. Berani menghadapi, berani menjelaskan, berani minta maaf, itu kuncinya. Nah, terus untuk solusi biar nggak didatangi DC ke rumah, itu nggak ada. Kalau solusi biar nggak didatangi DC ke rumah nggak ada, kecuali bayar hutangnya sebelum mereka datang. Itu aja sih. Kalau yang lain, artinya tuh gini, ada nggak sih mas solusi ketika saya sudah telat lebih dari 2 bulan tapi dijamin DC itu nggak datang gitu. Itu saya pastikan nggak ada solusinya, karena yang menentukan DC datang atau tidak itu mereka sendiri gitu ya. Ketika telat sekian lama itu udah ada aturannya, udah ada bagian-bagiannya. Ibaratnya pas jatuh tempo yang nagih dia, yang pas sudah telat sekian hari atau sekian minggu atau mungkin sebulan, bagian penelpon masih terus digencarkan. Tapi kalau udah lebih dari 2 bulan, kemungkinan besar udah mulai diserahkan ke tim lapangan kan, seperti itu. Jadi nggak ada pencegahan. Yang pasti pesan dari saya, kalian nggak usah terlalu berfokus terkait nanti kalau DC ke rumah saya nggak berani hadapi, jangan itu. Fokusnya nyari uang, kumpulin uang sebisa mungkin, sebisanya, sampai DC itu sebelum datang syukur-syukur kalian bisa ngumpulin uang cukup gitu loh. Tapi kalau seumpama belum cukup juga DC udah keburu datang duluan, ya nggak apa-apa. Hadapi, kalian tunjukkan bahwasanya saya sedang menabung atau saya lagi ngumpulin uang untuk melunasi ini semua dan saya baru mempunyai segini. Ini bagaimana solusinya? Tanyakan aja solusinya ke DC yang datang gitu. Nanti akan dikasih solusi lah satu sama lain, itu bagaimana yang kira-kira tidak memberatkan Anda ataupun si pihak DC tersebut. Itulah ya, jelas ya. Kalau untuk masalah Aku Laku saya rasa pembahasannya udah panjang lebar juga. Dan buat teman-teman yang sekiranya belum jelas, nanti kalian bisa sharing langsung ke saya atau ke admin Wanitangi yang lain. Kalian bisa cek untuk nomor saya ataupun admin Wanitangi, itu ada di deskripsi maupun komentar teratas video ini, atau nomor saya ada di bawah ini. Dan buat yang mau gabung grup WhatsApp juga saya persilahkan, silakan kalian chat saja. Oke, saya akhiri saja. Buat yang suka video ini silakan like video ini, dan buat yang nggak suka video ini silakan abaikan saja, itu hak Anda masing-masing. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Saya akhiri, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.